Pemirsa Intens Investigasi, mengejutkan. Setelah sempat senyap dari pemberitaan, kasus dugaan ilegal akses yang dilaporkan oleh pihak Inara Rusli dengan terlapor Wardatina Mawa kini kembali menjadi sorotan publik. Setelah pihak Inara lewat kuasa hukumnya meminta kepada Mabes Polri agar segera melakukan langkah lanjutan berupa penetapan tersangka terhadap Mawa. Permintaan ini muncul sebagai bentuk keseriusan klien mereka dalam mencari kepastian hukum atas dugaan pelanggaran ilegal akses terhadap data atau sistem elektronik yang dinilai telah merugikan pihak Inara. Apalagi, kasus ini juga sudah bergulir lama dan seolah jalan di tempat. Tidak heran jika kini perhatian publik pun tertuju pada langkah yang akan diambil Mabes Polri. Lantas, adakah alasan lain di balik desakan kubu Inara agar polisi segera menetapkan Mawa sebagai tersangka? Di lain kisah, ada apa dengan Mawa yang tiba-tiba menyinggung tentang video syur? Dan seperti apa pula penjelasan kubu Insano terkait akan adanya tersangka dalam laporan ilegal akses? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Konflik antara Inara Rusli dengan Wardatina Mawa kembali memanas. Seiring permintaan kuasa hukum Inara, Lecumanan, agar pihak Mabes Polri segera menetapkan tersangka dalam laporan kliennya terkait dugaan ilegal akses. Apalagi laporan ini juga berkaitan dengan kasus Mawa yang ada di Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Inara juga menegaskan, jika laporan kliennya di Mabes Polri justru sudah lebih dulu naik sidik, sehingga ia meminta penyidik dari Bareskrim Polri agar segera memberi kepastian hukum untuk kliennya, berupa penetapan tersangka. Berikut penjelasannya. Adalah urgensinya laporan kami, klien saya, Ibu Inara Rusli, di Mabes Polri, ya, di Direktorat Cyber. Kenapa? Jelas-jelas ini sudah naik penyidikan, ya, sudah naik penyidikan, kemudian sudah diperiksa semua saksi, sudah melengkapi berkas, ya kan? Cuman saya bingung kok belum dilakukan penetapan tersangka. Tapi saya sudah sempat kemarin mengkontak salah satu perwira di sana bahwa telah kita ajukan permohonan gelar penetapan tersangka ke Biro Wasidik Mabes Polri. Ya kan? Karena kenapa? Mungkin ada dua perkara yang mungkin saling berkaitan ya kalau menurut saya ya, antara di Polda Metro Jaya dan di Mabes Polri Direktorat Cyber, ya kan? Tetapi perlu diingat, laporan kami duluan naik sidik loh. Laporan di Mabes Polri Direktorat Cyber terkait dengan barang ilegal, ya, terkait dengan perolehan barang ilegal telah naik penyidikan duluan. Jadi saya minta Wasidik Bareskrim untuk memberikan kepastian hukum kepada klien saya, yaitu apa? Berupa penetapan tersangka. Jangan sampai, ya kan, gelar nggak ada hasilnya gitu loh, hasilnya jong gitu. Nah, saya minta nih ya kepada perwira yang ada di Mabes Polri Biro Wasidik Bareskrim untuk segera melakukan gelar penetapan tersangka terhadap laporan Inara Rusli di Direktorat Cyber. Belum digelar, tapi sudah diajukan. Kemarin saya cek di perwira sana, Direktorat Cyber, sudah kami ajukan bang. Kita tinggal tunggu jadwalnya. Sudah diajukan, yang penting. Tidak hanya itu, kuasa hukum Inara juga mengaku heran lantaran penyidik Mabes Polri hingga saat ini belum juga menetapkan tersangka dalam laporan pihaknya. Hal ini berbanding terbalik dengan laporan Mawa terhadap Inara di Polda Metro Jaya yang justru sudah naik sidik. Padahal jika sudah naik sidik, itu artinya polisi sudah membenarkan adanya unsur pidana dalam laporan yang dibuat Mawa. Ini perkara bahwa ada yang namanya
barang bukti yang didapat secara ilegal tuh telah dipakai di Polda Metro ini. Yang lucu, sudah dipakai, yang di sana laporan kami belum menetapkan tersangka, padahal sudah dibilang ada peristiwa pidana. Ya kan? Dengan cara apa? Dengan cara menaikkan ke tahap penyidikan. Kalau yang namanya penyidikan, polisi sudah beranggapan ada peristiwanya. Peristiwa pidananya sudah ada. Ya kan? Kejadian terjadi tindak pidananya sudah ada. Tetapi sekarang pihak kepolisian harusnya tinggal menunjuk siapa sih pelakunya. Sederhana, ini barang semua sederhana. Cuman dibuat sembrau. Dibuat dong, sengaja belum dulu lah, ini dulu lah. Diayun dulu. Goyang kanan, goyang kiri. Ini kerjaan penyidik nih, udah tahu saya. Ya, jadi saya minta ya kepada penyidik ya yang ada di Direktorat Cyber segera gelar penetapan tersangka. Lecumanan juga meminta kepada semua pihak yang diduga terlibat dalam kasus kliennya agar tidak melakukan mediasi di luar proses hukum yang sedang berjalan. Karena menurutnya, langkah ini bisa berupa jebakan agar timbul berbagai permintaan personal yang melampaui batas. Karenanya, kuasa hukum Inara menyarankan jika memang ada pihak-pihak yang ingin berdamai, maka ada baiknya hal itu dilakukan di Polda Metro Jaya dan secara profesional. Sebenarnya sederhana nih barang, ya kan? Yang pertama, terkait dengan upaya mediasi, ya mediasi dulu loh, belum ada kata perdamaian ya. Namanya kita mengajukan surat yaitu berupa permohonan mediasi. Nah, dalam mediasi itu nanti kita lihat para pihaknya. Kalau memang permintaannya berimbang ya, permintaannya seimbang ya kan, dengan kepentingan kita, dengan kepentingan di sana juga, ya artinya tinggal dilaksanakan aja. Sederhana. Yang penting saya minta perdamaian ini jangan ada upaya peras memeras loh, ya. Jangan dengan seolah-olah kita takut ya kan, terus kemudian ya kan diminta sejumlah uang atau apapun. Ini bukan perkara uang. Di luar ya janganlah, ngapain kita di mediasi, ya udah disiapkan kok di Polda ini, ya kita lakukan di Polda aja. Jangan di luar. Saya minta kepada semua pihak ya, tolong ya, jangan ada mediasi di luar. Nanti ada mediasi di luar itu menjadi jebakan. Kenapa? Memberikan kepentingan personal yang kemudian melampaui, padahal perkara misalnya bobotnya kecil, ya kan, tapi permintaannya besar. Nah, itu nggak benar itu. Ya, jadi saya minta kalau memang mau mediasi, mau berdamai, berdamailah yang secara adil, berdamai dengan cara yang benar-benar profesional. Menarik ya, polisi sebelumnya justru menjelaskan jika Mawa dengan tegas telah menolak tawaran restoratif justice yang diajukan pihak Insanul. Berikut penjelasan polisi. Update ya terkait laporan dari saudari WM. Kalau teman-teman lihat kemarin sudah beberapa rangkaian proses penyidikan yang telah dilakukan oleh Ditres PPA dan PPO Polda Metro Jaya, bahkan terlapor juga akan pemeriksaan. Bukan update, kemarin tanggal 4 Mei dilakukan upaya restoratif justice terhadap pelapor dan terlapor. Dan hasilnya saudari WM mengirimkan surat bahwa yang bersangkutan memberikan sikap untuk menolak upaya restoratif justice. Jadi, kita tegas lagi ya, saudari WM menolak upaya restoratif justice antara pelapor dan terlapor. Sehingga penyidik ini akan melanjutkan penanganan perkaranya, akan melakukan pemeriksaan ahli, untuk kemudian beberapa tahapan selanjutnya melakukan gelar perkara. Seiring munculnya desakan kubu Inara agar polisi segera menetapkan Mawa sebagai tersangka, lalu ada apa dengan Mawa yang tiba-tiba menyinggung tentang video syur? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers. Yang tidak kalah menariknya,
Sebelumnya, Mawa tiba-tiba saja sempat mengomentari postingan Inara sambil menyinggung tentang video syur. Ya, dalam postingan threads Inara, Mawa bahkan terang-terangan menyebut akan menyebarkan video tersebut agar Inara mengakui perbuatannya. Aduh, jadi keinget video syur, tulis Mawa. Cuma bayangkan, mukanya pas main sama lakiku, bakalan kuungkit sampai akhirat. Disebarin aja kali ya, biar dia ngaku perbuatannya, tulis Mawa lagi. Namun setelah komentar Mawa ramai di publik, tak lama kemudian akun Instagram Mawa justru sudah tidak terlihat lagi. Hal ini pun turut disadari oleh netizen. Lantas, benarkah Mawa kini menonaktifkan akun Instagramnya? Atau benarkah akun Instagram Mawa justru menghilang? Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait komentar mengejutkan Mawa di postingan threads Inara, Insanul Fahmi berdalih ia tidak mengikuti kabar tersebut. Ayah satu anak ini hanya mendoakan agar semuanya baik-baik saja. Dan inilah komentar Insanul yang dihubungi melalui sambungan video call. Agar ngaku gitu perbuatannya itu di sosmednya Inara gitu. Menurut kamu sendiri komentarnya gimana, San? Untuk saya nggak terlalu ngikutin ya. Untuk saya nggak ngikutin, jadi kita doakan yang terbaik aja buat semuanya. Tapi kata dia kan bentar lagi katanya mau cerai, San. Kok nggak tahu itu ya, nantilah ya, doain aja terbaik buat semua. Di lain kesempatan, kuasa hukum Insanul mengungkapkan perkembangan terbaru proses perceraian kliennya dengan Mawa. Seperti diketahui, sidang cerai Insanul dan Mawa memang ditunda selama 1 bulan oleh majelis hakim. Menurut kuasa hukum Insanul, penundaan sidang terjadi atas permintaan penggugat. Karenanya, pihaknya pun mempertanyakan alasan dibalik penundaan itu. Sementara terkait permintaan Mawa agar laporan dugaan ilegal akses dicabut, kuasa hukum Insanul menyebut kliennya merasa terancam karena adanya dominasi Mawa saat proses mediasi berlangsung. Ya, info terakhir ya yang saya dapat dari Medan ya, dan Insanul kemarin sempat konfirmasi bahwa proses sidangnya itu ditunda selama 1 bulan. Kita nggak tahu ya kenapa, atau biasanya ada berbagai hal ya. Biasanya permintaan dari penggugat untuk ditunda 1 bulan itu juga bisa gitu kan, atau mungkin dari majelis hakim, tapi setidaknya seperti yang layaknya ya, lagi biasa, yaitu permintaan dari penggugat biasanya seperti itu. Tapi kita nggak tahu, belum tahu informasi pastinya lagi. Ya kalau memang itu benar dari penggugat ya tentunya ini ngapain ditunda kan, dari cepet kan, kalau bisa cepat kenapa mesti lama kan gitu. Ya itu tadi saya kan belum tahu pasti itu apakah ini permintaan dari penggugat, dari Mawa, atau ya dari pihak pengadilannya. Nah tentunya nanti kan bisa kelihatan nih dari situ kan kenapa mesti ditunda gitu sidangnya kan gitu. Tapi kalau dari Ya kan saya tadi sampaikan biasanya dari penggugat yang minta untuk di hold dulu, ada hal-hal yang rasa perlu untuk bisa dibicarakan misalnya ya kan. Tapi kita kan nggak tahu nih ini dari siapa gitu. Nanti kita akan cari tahu lah. Iya kalau gini loh, Insanul itu kan orang yang nggak pernah mau ribut dengan orang. Saya tahu banget. Kenapa sampai detik ini saya pun masih melihat dan mau mendampingi karena memang ya pertama dari itikadnya Insanul adalah niatnya untuk damai. Tetapi pada waktu di Polda Metro itu dia menerima hal-hal yang kurang berkenan. Itu aja poinnya. Ya ada penekanan, ada hal-hal yang harus begini, terus ada hal-hal yang intinya suruh cabut kalau enggak fight. Itu kan tandanya ada sesuatu hal yang menurutnya Insanul ini yang harus dipertanyakan. Makanya Insanul langsung ke Barreskrim menanyakan.
dalam hal itu gitu loh. Jadi kalau saya melihat emang sesuai dengan apa yang saya sampaikan di media sosial sebelumnya, ya informasi terakhir memang ya tidak ada damai, karena pertama poinnya nih, damai itu bukan damai yang indah gitu loh. Damainya bukan damai yang ibaratnya berimbang ya. Damainya Insano merasa terancam lah, terancam. Artinya terancam nih, ada bicara bahwa kalau nggak dicabut laporan yang di Barreskrim, kita fight aja, informasinya begitu. Adanya ada hal-hal itu gitu loh. Jadi Insano merasa kayak terdominasi gitu loh waktu proses mediasi, jadi kayak diserang gitu loh. Menepikan aksi Mawa yang tiba-tiba menyinggung tentang video syur. Lalu bagaimana penjelasan Insano terkait akan adanya tersangka dalam laporan ilegal akses? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Sebelumnya, kuasa hukum Insano juga menegaskan jika seluruh proses hukum yang melibatkan kliennya hingga kini masih terus berjalan. Namun dijelaskan pula oleh kuasa hukum Insano jika kliennya sempat menerima telepon dari kakak Mawa yang meminta agar Insano tidak melibatkan sosok A dalam laporan terkait pelanggaran ilegal akses. Permintaan ini sontak memunculkan pertanyaan, siapa sebenarnya sosok A yang dimaksud? Di sisi lain, kuasa hukum Insano juga mengakui jika pihaknya sudah mendengar informasi jika dalam laporan dugaan ilegal akses yang dilayangkan Inara, sudah ada sejumlah nama yang disebut-sebut akan segera ditetapkan sebagai tersangka. Benarkah? Berikut penjelasannya. Enggak, kalau dari pihak Inara sendiri sih masih bingung ya, karena memang dia melihat kok proses di Barreskrim ini belum lihat ininya, belum lihat tersangkanya ya kan. Nah, tersangka ini kan udah dikantongin nih, informasinya A lah, informasinya si A. Tetapi dalam hal ini kemarin ya, saya dapat informasi dari Insano ada telepon bareng ya dengan kakaknya Mawa, ya kan, menyatakan kalau bisa ya si A ini jangan dilibatkan gitu loh. Informasinya begitu nih. Makanya saya dapat informasi begitulah. Kita makin kaget juga ya, apakah betul nih Insano kan seperti itu. Kalau itu benar, tandanya kita menduga juga nih ada apa nih antara A dengan kok bisa masuk ke ranahnya si Mawa. Ada apa sih sebenarnya nih terhadap A ini, kenapa harus dilindungi, bagaimana teknisnya kan gitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.